Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Nico Williams. Nico Williams tampil impresif sepanjang musim lalu. Ia menjadi andalan lini serang Athletic Bilbao. Penampilan apiknya berlanjut di Euro 2024, di mana ia berhasil membawa Spanyol menjadi juara. Pada turnamen tersebut, duetnya bersama Lamine Yamal di posisi winger La Roja menciptakan duet berbahaya yang mampu mengacak-ngacak pertahanan lawan. Barcelona pun berambisi kembali mengawinkan duet maut Lamine Yamal dan Nico Williams. Tim berjuluk Blaugrana ini sangat menginginkan jasanya di musim depan dan dikabarkan rela menebus rilis clause-nya sebesar 58 juta euro. Nah, apa saja kelebihan Nico Williams dan bagaimana kira-kira dirinya akan bermain di sistem taktik Barcelona? Let's go, kita bahas sama-sama. Nico Williams merupakan pemain keturunan Basque dan sejak usia belia mengasah kemampuan sepak bolanya di tim muda Athletic Bilbao. Nico naik ke tim senior pada awal musim 2021-2022 saat usianya 19 tahun. Di Bilbao, Nico satu tim dengan saudara kandungnya, Inaki Williams, yang namanya sudah lebih dulu melambung bersama tim asal Basque tersebut. Musim 2023-2024 menjadi musim terbaik yang dijalani Nico sejauh ini. Secara individu, ia berhasil mencatatkan 8 gol dan 19 assist di semua kompetisi. 14 asisnya di La Liga menjadikannya sebagai top asister musim lalu bersama Alex Baena yang menorehkan jumlah sama. Penampilan apiknya berdampak positif bagi Athletic Bilbao. Ia berhasil membawa Los Leones finish di peringkat kelima yang menjadi peringkat terbaik selama 7 musim terakhir. Selain itu, ia juga berhasil mengantarkan tim yang berkandang di San Mamés ini jadi juara Copa del Rey, sekaligus memutus puasa gelar yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Ada hal yang menarik dari Nico dan Inaki. Di level klub, keduanya sama-sama berjuang membela Athletic Bilbao. Namun kakak beradik ini berbeda jalan dalam memilih tim nasional. Sang kakak Inaki Williams memilih untuk membela timnas Ghana yang merupakan negara asal dari kedua orang tuanya. Sedangkan sang adik Nico memilih untuk membela tanah kelahirannya, Spanyol. Nico sendiri sudah menjadi langganan timnas Spanyol sejak bermain di level kelompok umur dan juga menjadi bagian tim U21 yang dilatih oleh De La Fuente. Di level senior, Nico Williams sudah menjadi andalan Spanyol di 2 turnamen besar terakhir, Piala Dunia 2022 dan Euro 2024. Nico Williams berposisi asli sebagai winger kiri. Di Athletic Bilbao dan timnas Spanyol, ia hampir selalu dimainkan pada posisi tersebut. Hanya 3 kali di musim lalu, Nico sempat dimainkan pada posisi winger kanan. Ia merupakan winger bertipe inverted, bermain di sisi kiri dengan kaki kanan sebagai kaki terkuatnya. Dengan peran inverted winger, Nico sering melakukan dribble diagonal atau horizontal dari sisi kiri ke area half space atau tengah. Jika resmi ke Barcelona, kemungkinan Nico akan tetap dimainkan pada posisi aslinya, mengingat Hansi Flick yang jadi pelatih Barca musim depan juga menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kehadiran Nico bisa menjadi peningkatan lini depan Barcelona yang memang membutuhkan winger kiri. Berbeda dengan pos winger kanan yang sudah paten dengan Lamine Yamal dan Rafinha. Musim lalu, Xavi yang menukangi Barca sering mengotak-ngatik pemain di winger kiri. Ada Joao Felix, Pedri, Fermin Lopez, hingga Sergio Roberto yang dicoba dimainkan pada posisi tersebut. Secara nggak langsung, hal ini menandakan jika Barca belum memiliki winger yang mumpuni di sisi kiri. Nico biasanya akan start posisi dari area kelebaran di koridor sayap. Jika fullback tidak naik, maka ia cenderung akan stay di area tersebut. Seperti yang dilihat di proses golnya ketika menghadapi Inggris pada final Euro kemarin, di mana ia bisa mencetak gol dari area kelebaran.
Saat fullback naik bantu serangan, baru Nico akan memposisikan dirinya lebih narrow atau rapat di koridor half space. Ditinjau dari radar chartnya, terlihat tidak begitu spesial. Namun ada beberapa poin yang sangat menonjol dari seorang Nico Williams. Dari beberapa poin yang menonjol ini, kita bisa melihat bagaimana gaya bermainnya. Contohnya seperti progressive carries dan successful take-ons yang berada di persentil 90 ke atas. Dari poin itu bisa terlihat jika Nico merupakan winger yang gemar melakukan dribble dan melakukan gocekan untuk melewati lawan. Dua atribut itu memang jadi keunggulan utama dari pemain 22 tahun ini. Terlihat pada klip ini bagaimana Nico dengan kelincahannya bisa meliuk-liuk melewati dua pemain lawan sebelum melepaskan cutback ke tengah. Nico merupakan pemain yang bisa bermain di ruang sempit. Banyak momen yang memperlihatkan dirinya bisa tetap melepaskan umpan ataupun shooting meski dijaga oleh dua pemain lawan. Seperti yang terlihat di sini, ia bisa melepaskan umpan cutback dan umpan terobosan meski melewati dua atau lebih lawan yang mengepungnya. Dan juga bisa menemukan ruang tembak meski di double cover oleh lawan. Nico juga bisa mengancam pertahanan lawan dengan pergerakan tanpa bolanya. Diagonal movement adalah pergerakan tanpa bola yang sering ia lakukan. Nampak di sini, Nico dengan kecepatannya berlari secara diagonal mengekspos ruang di belakang backline, dibarengi dengan rekannya yang melepaskan umpan terobosan kepadanya. Selain dribble dan take-ons, statistik lain yang menonjol dari Nico adalah assist, yang mana seperti yang disampaikan sebelumnya, musim ini ia mencatatkan 19 assist di semua kompetisi. Nico seringkali melepaskan assist melalui cutback yang dilepaskan setelah melakukan dribble dan take-on melewati lawan. Selain itu, ia juga cukup rajin melepaskan crossing dari area kelebaran. Statistik menunjukkan rata-rata per laga Nico melepaskan 6,08 crossing. Dengan kaki kanan yang lebih dominan, tipe crossing yang dilepaskan Nico adalah in-swing cross atau crossing yang melengkung ke arah gawang. Dengan crossing seperti ini, rekannya hanya tinggal melakukan sedikit sentuhan untuk mengubah arah bola yang sudah mengarah ke gawang. Menariknya, di sisi kanan, Lamine Yamal juga gemar melakukan in-swing cross. Jika deal Nico terrealisasi, Barcelona akan memiliki dua winger yang bisa melepaskan in-swing cross dan akan memanjakan striker di tengah. Meski dari statistik tidak terlihat menonjol, Nico merupakan pemain yang punya work rate tinggi dan punya kemauan untuk terlibat saat tim berada di fase bertahan. Di depan, Nico bisa menjadi pemain yang agresif melakukan pressing kepada fullback lawan di area kelebaran. Ia juga sering track back ke belakang untuk membantu fullback saat bertahan. Wajar jika Barcelona ingin merekrutnya dengan skill set yang ia miliki, cocok dengan karakter Hansi Flick yang juga gemar dengan winger-winger kuat di sisi sayap. Masalahnya ada di finansial yang jadi problem Barcelona di akhir-akhir ini. Dikabarkan juga PSG mengincar jasa Nico Williams.